Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini yang dibahas hukum berat bagi orang-orang yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ya hampir mirip-mirip dengan alamatul munafikun salasun. Hampir. Ini hukumnya berat. Contohnya seperti apa? Para dai atau juru dakwah atau golongan orang-orang yang berdakwah atau orang yang khutbah waktu khutbah Jumatan yang seharusnya menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatannya itu harus sesuai. Tetapi mereka berdakwah kepada kebaikan dalam bentuk perbuatan, tapi tidak disertai dengan hatinya, tidak disertai dengan ilmunya. Sebab sikap demikian lebih dapat diterima dan dipercaya ucapannya apabila orang itu benar-benar ilmu dan tingkahnya itu sesuai. Tapi apabila orang-orang yang mengakunya dia itu adalah orang-orang yang pintar, tapi kenyataannya pintarnya itu tidak sesuai dengan ilmunya. Apakah pintar tingkahnya saja? Apakah tingkahnya pintar ucapannya saja? Jadi tidak sesuai dengan ilmu dan tingkahnya gitu. Jadi jangan ditanggapi apabila ada orang yang ceramah atau orang yang berdakwah tidak sesuai antara ilmu dan tingkahnya. Seperti tadi yang dikatakan atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ini khusus bagi orang-orang yang ahli dakwah atau kalian yang mau menyerukan sesuatu perbuatan yang baik. Harus disertai dengan ilmunya. Harus disertai antara ilmu dan tingkah itu harus sama. Banyak orang yang berdakwah hanya sekedar melihat jiplakan atau lihat teks hanya untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak sesuai dengan tingkahnya, tidak sesuai. Banyak itu. Dan di sini arti daripada Al-Quran tadi, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu atau kebijakan, mengerjakan kebijakan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Apa yang harus kamu lakukan? Padahal orang yang mengatakan itu adalah orang yang tahu isi daripada Al-Quran dan kitab-kitabnya untuk mengerjakan sesuatu yang baik, tapi tidak sesuai dengan tingkahnya. Hanya bisa mengatakan kepada orang lain supaya berbuat baik, tapi dia sendiri tidak mengerti, tidak bisa. Ini hukumnya sangat berat orang seperti ini. Nanti siksanya seperti apa nanti tahu sendiri. Dengan melalui ayat tadi Allah menegaskan kalian boleh menyuruh dan pantas menyuruh orang lain apabila kalian bicara sesuai bicara dengan apa ya, dengan apa yang ada di Al-Quran
Dan apa yang ada di Quran itu Anda juga kerjakan. Tuh. Melakukan apa yang sesuai dengan Al-Qur'annya. Jadi apabila Anda mau memberikan contoh kepada orang lain sesuatu yang baik, maka kerjakanlah dulu baru Anda mengerjakannya. Jangan Anda mengerjakan dulu, Anda mengatakan dulu tapi Anda sendiri, kita sendiri tidak pernah mengerjakannya. Jadi kita juga bingung kepada orang-orang yang ceramah di sosial, di media sosial itu. Saya juga bingung. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Padahal mereka itu tahu, yang ada di Al-Quran itu tahu. Isi daripada Al-Quran tahu. Tapi dia sendiri malahan Islam menjatuhkan orang lain. Apa sih orang yang zalim itu? Hukumnya? Bagaimana sih orang itu memfitnah orang lain? Hukumnya? Tapi kenapa mereka yang pinter-pinter itu malah kok tidak dipakai ilmunya, malahan buat menjatuhkan orang lain? Apakah karena tenar? Apakah karena tenar jadi orang itu percaya saja? Apakah karena dia dapatkan uang untuk mengatakan yang tidak baik? Ya, itu kembali kepada masing-masing. Jadi yang diterangkan oleh Quran, intinya orang itu tahu yang ada di dalam kitab dan membacanya dan tahu resikonya. Tapi orang itu apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan tingkahnya. Itu yang nggak benar. Jadi sangat luar biasa bagi orang-orang yang berani mengatakan keburukan. Orang-orang yang pintar berani mengatakan keburukan itu luar biasa, nggak takut sama Allah itu namanya. Na'udzubillah. Kenapa? Harusnya kita tahu sesama umat Islam tidak boleh menjelekkan. Ayo kita bangun. Bagaimana caranya Islam ini jadi kuat? Bagaimana caranya kita itu jadi tambah maju? Sebenarnya kalau kita saling sadar dan mau menyadari tentang agama Islam, maka tidak ada masalah. Bagi sesama Islam tidak ada masalah. Hanya ada kepentingan-kepentingan, apakah karena siteng, apakah karena ya kantong itu, apakah karena ya masalahnya kepuasan, ingin menjelekkan orang lain. Tapi semua itu tidak ada untungnya, adanya rugi. Rugi masuk ke dalam neraka. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena yang difitnah itu masih hidup. Yang difitnah masih hidup dan masih punya rasa. Kalau orang mati yang difitnah nggak akan denger. Iya kan? Coba aja orang mati difitnah. Masa doang sedenger omongan kita? Orang mati paling doain kamu gimana sih kan itu. Tapi kalau kita yang masih punya perasaan, yang masih punya hati, masih punya akal, difitnah ya pasti sakit. Itulah fitnah daripada kejaman pembunuhan. Kalau kita karena belum pernah dibunuh, kita semua belum pernah rasa dibunuh, jadi yang nggak ngerasain. Yang ngerasain itu orang yang mati, yang dibunuh. Ya kan gitu. Kalau kok pengen ngerasain mati, kalau pengen ngerasain, ya silakan kok dibunuh dulu kok. Jangan, oh. Iya. Ada patoharan buat percobaan. Nah itulah. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena yang difitnah itu bukan orang mati, yang difitnah itu adalah orang hidup. Kalau orang mati difitnah oleh orang hidup, yang gak ada rasanya. Tapi kalau orang
Kalau orang-orang hidup di fitnah pasti sakit aja. Asli. Apalagi fitnah yang kejem banget. Aduh lagi. Itu. Lah ini orang pinter, orang ngerti agama, ngerti Al-Quran, ngerti hadis kok malahan bikin jelek orang lain. Adah lagi. Habib lagi dijelek-jelekin. Parah ini orang. Janganlah itu sesama itu jangan membanding-bandingkan sesuatu yang jelek itu nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburam maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu tidak kamu kerjakan? Maksudnya, kita semua tahu apa yang harus dikatakan kepada orang lain itu tahu di dalam kitabnya, di dalam Qur'annya itu baik. Pinter ngomongnya baik tapi beli gelem ngelakukan dheweke. Artinya pinter hanya sekedar omongnya tapi beli bisa gawe contoh tingkah lakuwe iku. Nah, itu kan lagi terjadi, itulah yang banyak terjadi saat ini tuh banyak seperti itu. Jadi memberikan contoh itu bukan apa memberikan instruksi, memberikan perintah itu tidak sesuai dengan apa yang pernah dikerjakannya, tidak ikut mengerjakannya. Apabila disertai ucapan, disertai dengan tingkahnya yang baik, dengan yang bagus, insya Allah semua akan jadi hasilnya baik. Nah itulah. Jadi di dalam Islam itu kalau kita mengetahui tentang Islam yang sebenarnya itu tenang, damai, dan tidak ada masalah. Nah inilah kemungkinan karena senang keduniaan, yaitulah akhirnya jadi terjadi saling menjelekkan. Padahal kurang bagus kalau seperti itu. Dan ketahuilah sangat dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa yang dikatakan kamu benar itu, tapi kamu tidak pernah mengerjakan. Itulah hukumnya. Jadi mereka itu hanya pinter ngomongnya saja, pinter mengucapkannya saja, pinter perintahnya, tapi tidak pernah dirinya sendiri itu mengerjakannya. Dan saya sering-sering katakan kepada ente semua, apa yang kamu lakukan, insya Allah saya pun akan menyertai melakukannya. Nah karena inilah yang saya ketahui, yang saya takuti. Cuman dalam perjalanan itu, nah itulah ada suatu kejenuhan, ada suatu gangguan, sakit lah, rasa apalah fitnahnya, maka itu akan terjadi. Tapi percayalah, yakinlah, apa yang jadi ujian seperti itu, insya Allah akan bisa teratasi apabila kita sabar dan tawakal dan akhirnya naik kelas loh. Kalau itu ujian kelas itu. Kalau koko naik tangga. Iya. Kalau Om Adi naik kasur. Kalau Pak Doara belum bisa. Dan Allah, sesungguhnya Allah itu sangat menentang orang-orang yang menetapkan suatu janji untuk mengucapkan sesuatu tapi tidak menetapinya. Karena perbuatan demikian adalah salah satu sifat orang-orang munafik. Alamatul munafikun salasun. Loh. Jadi tidak jauh dengan munafik, tapi ternyata masuk ke dalam ruangan munafik.
Ya benar. Apa? Anda pinter ngomongnya saja, kita pinter ngomongnya saja, tapi tidak pernah melakukannya. Ya kan goblok berarti kan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi maka nikmatilah pelajaran apa yang kita pelajari. Satu ayat kita pelajari, maka kita taatilah apa yang jadi perintahnya Allah. Insya Allah semuanya itu tenang. Jangan sampai kita dimurkain oleh Allah. Apa yang sudah diutarakan seperti ini, itu memang dari Al-Quran semua, bukan dari hadis. Tapi memang ini saya baca dari tafsir Al-Quran, yaitu bahwa kita itu aslinya diperintahkan untuk berbuat yang baik sesuai yang ada di Al-Quran hadisnya. Tapi kita sendiri juga tingkahnya itu harus baik. Sebelum kita memerintahkan orang lain supaya baik, menjadikan perintah kepada orang berbuat baik, maka kita sendiri harus diperhatikan. Kita harus baik. Karena saya yakin siapapun juga orang itu, walaupun orang-orang jahat, sejahat-jahatnya orang, ya kan, di mata masyarakat itu adalah orang jahat. Tapi mereka itu pasti punya kebaikan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kenapa? Karena di masyarakat itu image-nya mereka itu adalah orang jahat. Tapi sebenarnya mereka itu punya kebaikan yang sangat luar biasa yang tidak diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya, apabila ada anaknya atau keponakannya, dia sendiri lagi minum atau main judi, pasti kalau ponakan dan anaknya main judi atau minum, pasti marah orang itu. Nah, disitulah nilai kebaikannya orang yang jahat atau orang yang dipandang oleh masyarakat itu nggak benar. Itu baiknya. Cuman mereka itu sudah tertutup oleh tingkahnya orang jahat itu. Jadi pandangannya itu hanya sekedar pandangan buruk. Nah, sebenarnya mereka juga pengen berbuat baik. Maka dari itu caranya seperti apa? Dengan cara pendekatan kita berteman, bersahabat. Insya Allah orang itu juga mau akan menjadi orang yang baik. Dan contohnya orang-orang Jamiah Ruwad. Orang-orang Jamiah Ruwad di Cirebon ini isinya aslinya orang-orang yang ruwad, yang dulunya ruwad, yang dulunya mengenal ini, mengenal maksud, mengenal ini macam-macam. Tapi alhamdulillah dengan caranya bersaudaraan, kita saling terbuka, saling mengisi kekurangan kita dengan kebaikan kita, dengan kelebihan kita masing-masing. Alhamdulillah dengan mau belajar dan mengakui kebodohan kita masing-masing dan diisi dengan kebaikan kita masing-masing, akhirnya jadi bisa semua. Ya alhamdulillah, itulah Jamiah Ruwad. Dalam setiap perkara yang diharapkan atau dikerjakan, apa yang dilarang? Apa yang dilarang apa yang dilarang? Jadi jangan dilakukan. Dari antara yang batil dengan yang hak itu pasti kelihatan. Karena apa? Walaupun kita posisinya yang batil itu disumputin, yang benar juga disumputin, tidak dinyatakan pasti ketahuan. Kan tidak ada kelihatan, pasti kelihatan semua. Dan semua pasti akan terdeteksi, pasti ketahuan semua. Apa yang jadi ketahuannya semua? Ya otomatis. Siapa yang mau mengerjakan itu, ya pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi tidak mungkin tidak akan mendapatkan hasilnya. Karena berkaitannya di sini yaitu dengan perintah amanah. Apa yang jadi amanahnya? Amanah itu adalah perintah yang sesuatu yang diberikan, suatu perintah kebaikan untuk mereka, atau katakanlah ini amanah dari Allah yang harus kita sampaikan kepada orang lain sesuai dengan perintah yang ada di Qur'annya. Jadi
Jadi tidak mungkin tidak kelihatan, pasti kelihatan semua. Nah itu. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Innallaha sesungguhnya Allah itu menyuruh kita semua menyampaikan amanah kepada semua orang, dan itu semua berhak menerimanya. Artinya Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun dan saling berbuat baik. Tidak peduli itu ada orang miskin atau orang kaya, orang bodoh, orang pintar, orang apapun, tidak peduli. Apabila ada orang yang kurang baik, maka kasih tahulah kepada kalian. Kasih tahulah mereka biar kembali pada posisi jalan yang tepat, yang benar. Maksudnya amanah di sini itu adalah Anda diinstruksikan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi bukan mengatakan sesuatu kepada orang lain itu yang buruk atau menjelek-jelekan. Jangan, itu dilarang. Bagi mereka yang mengatakan atau ceramah yang nggak benar, tidak sesuai dengan perintahnya atau tidak sesuai dengan tingkahnya, maka mereka itu jangan didengar. Nggak usah didengar. Apalagi ada di Al-Qur'annya. Amanah itu harus benar-benar disampaikan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu. Jadi Allah itu menyuruh kepada kita semua untuk menyampaikan amanah mana yang hak dan mana yang batil kepada orang lain. Walaupun kita itu dengan kalimat yang sedikit, dengan tidak mengatakan sesuai yang tidak mengatakan yang banyak-banyak, walaupun kita dengan kata-kata sedikit, insya Allah kalau itu memang bermanfaat, ya insya Allah bermanfaat nantinya. Jadi amanat yang harus kita jaga itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, dan kita sendiri pun memberikan contoh dengan tingkahnya itu yang kita terangkan. Jadi hukumnya sangat berat bagi orang-orang yang ahli dakwah, ahli di sini, ahli menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dia sendiri tidak bisa mengerjakannya, itu sangat berat hukumnya. Bagi mereka-mereka yang ahli dakwah, apakah di dunia sosial, apakah di kenyataannya, kalau dia sendiri mengatakan sesuatu dengan benar, maka kita harus patuhi. Tapi apabila mereka mengatakan sesuatu yang sifatnya menjelekkan atau memfitnah atau bikin gaduh, maka kamu jangan dengarkan. Itu orang yang gak benar. Mereka itu adalah orang yang pinter tapi keblinger. Orang yang ngaku pinter, kuter. Orang ngaku pinter tapi keblinger. Itulah ilmunya nggak pas itu. Walaupun dia itu ilmu orang-orang yang walaupun dia itu adalah seorang ulama atau seorang apapun, kalau dia itu nggak nyampaikan terus bikin fitnah, tidak ada faktanya, maka orang itu keblinger. Apalagi menjelek-jelekan, udah keblinger itu orang. Udah dipastikan keblinger. Oke. Keterangan cukup sekian saja. Untuk kelanjutan, mangga barangkali mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.